ダークさん、お金ある？貸さないよ。一足先に使ってもいいかな。バカにしているということがな。Di episode 11 sudah diperlihatkan pertemuan antara Kri dengan sambaran petir yang berakhir dengan pertarungan. Pada akhirnya, Kri menggunakan pusaka kalung pemberian dari Lucia untuk mengalahkan Arnold. Kri juga memberikan syarat jika ingin melawannya, maka Arnold harus mengalahkan kelompok yang ada di klannya. Alasan yang tidak jelas kenapa Arnold tiba-tiba menyerangnya, Kri menemui clue untuk mengetahui jawabannya. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? 事実確認も私の仕事ですから。いやー、なんか知らないけど。Setelah Kri menemui Chloe, Arnold kembali menemui Chloe di asosiasi. Chloe menyampaikan pesan Kri kepadanya soal naga petir itu diganti dengan ayam. Nah, Arnold tambah kesal dong. Dia pun bertanya, ada lagi gak? Chloe pun menjawab, kata Kri, Arnold itu penyuka tobrut. Langsung diem tuh Arnold. Apalagi Chloe mengatakannya sambil berteriak sampai orang-orang tuh menoleh ke Arnold. Di penginapan sambaran petir, mereka sangat pusing memikirkan tujuan Kri yang sebenarnya. Apalagi dengan kembalinya Jester setelah menantang beberapa kelompok di klannya Kri, mereka semua pada tidak mau. Dari kelompok Seven menolak dan malah mengajaknya mabuk bareng. Waktu di kelompok Elf juga tidak mau karena beda derajat. Dan ketika di kelompoknya Ark malah dibodoh-bodohin karena Jester telah menganggap serius perkataan dari Kri. Dari cerita itu, jelas Arnold sangat kesal tuh. Namun, Egg menyuruhnya untuk tenang dulu. Nah, berhubung sebentar lagi ada pelelangan, Egg tuh memiliki rencana untuk menjual barang pusaka aneh milik mereka yang sudah ditolak oleh negeri sebelah. Siapa tahu kan pusaka itu laku dan bisa dibuat beli minuman. Sedangkan di toko pusaka, Tino mau menjual gelang pusaka dari runtuhan Alain kepada Mattis. By the way, runtuhan itu memiliki level 1. Dan katanya, reruntuhan level 1 itu jarang sekali muncul barang pusaka. Karena adanya kejanggalan dengan gelang itu, Mattis menduga mungkin gelang tersebut barang dari peradaban alat sihir tingkat tinggi. Namun, Mattis belum bisa mengetahui fungsinya. Berhubung Mattis ingin menilai barang pusaka yang akan dilelang, pas banget tuh Kri langsung meminta izin untuk melihat barang-barang tersebut. Pada saat Kri sibuk melihat-lihat, Mattis ngobrol sama Tino. Namun ketika dia melihat Tino, selayaknya orang tua, Mattis tuh menasihati Tino untuk menjaga diri dengan baik-baik. Jika terdapat masalah, Tino disuruh untuk meminta bantuan kepada Kri. Master hebat sih, dia tegas tapi luar biasa kok. Meski punya banyak hutang tapi Master tetap hebat kok. Seperti terpaksa memuji Kri gak sih cuy? Sedangkan Kri telah menemukan sebuah pusaka berbentuk topeng. Dulu, Kri juga sudah punya pusaka sejenis itu. Namun pusaka miliknya sudah dihancurkan oleh Liz. Padahal ketika Kri menggunakan topengnya, dia itu bisa berganti muka dan bebas keluar tanpa penjagaan. Oleh sebab itu, dia sangat menginginkan topeng yang ia pegang sekarang. Dia pun meminta kepada Mattis untuk ditemuin dengan pemiliknya. Kimoy desu. Singkat cerita di taman, kata Kri mau bagaimanapun dia harus mendapatkannya. Namun, Tino memberitahunya kalau akhir-akhir ini si Tri itu telah menghabiskan banyak uang untuk penelitian dan juga membuatkan ramuan pemulihan untuk dibagikan ke para penyihir. Tentu saja Kri tahu hal itu dilakukan si Tri untuk mengisi pusakanya. Dan sorenya ketika mereka pulang, Tino berharap dengan gelang yang dia dapat bisa bernilai tinggi. Dan jika itu terjadi, dia bisa membantu Kri. Kri sendiri lagi berpikir siapa orang yang mau meminjami uang kepadanya. Ketika Kri sampai di klannya, dia melihat kereta dengan lambang bangsawan. Ternyata itu milik Eclair Gladys yang habis melihat Ark berlatih. Awalnya, Eclair tuh gembira dan berharap untuk dilatih pedang oleh Ark ke depannya. Tapi raut wajahnya berubah ketika dia melihat Kri di situ. Tino jelas marah akan tetapi Kri menghentikannya.
Ark pun memperkenalkan identitas Eclair yang merupakan putri dari Gubernur Gladys. Begitu juga dengan Kray yang merupakan ketua dari klan Verstep. Mengetahui kalau yang di hadapannya adalah si Seribu Trik, bagi Eclair, kalau Kray itu terlihat seperti orang yang lemah. Bahkan dia itu tidak percaya dengan level Kray yang bisa melebihi dari Ark. Dia pun menuduh Kray telah menyuap pihak asosiasi untuk mendapatkan level. Kray cuman diam saja setelah dihina oleh Eclair. Namun hal itu malah membuat Eclair bertanya-tanya kepada Kray. Kray pun bilang, 僕は育ちも悪く礼儀知らずなので ini mah nyindir gak sih cuy? Karena tersindir, Eclair jadi malu dan langsung memutuskan untuk pulang. Setelah itu, Ark meminta maaf kepada Kray atas tindakan dari Eclair. Tapi, Kray tidak peduli dan langsung mencoba meminjam uang kepadanya. Ark langsung menolaknya karena dia tahu kalau Kray telah menemukan pusaka yang berharga. Dengan usaha Kray yang tidak berhasil, dia pun langsung mencoba ke teman yang lainnya. ああスベンお金貸してくれないマリエッタでもらえる Rumor soal Kray yang meminjam uang untuk mendapatkan pusaka yang berharga langsung tersebar yang membuat orang-orang menganggap kalau pusaka yang Kray pengen merupakan pusaka legendaris yang kuat. Di saat yang sama, Kray kembali terpaksa menemui Citri untuk meminjam uang lagi. Ya meski utang sebelumnya itu dia belum bayar sih. Bahkan dia menyuruh Citri untuk negosiasi dengan pemilik pusaka topeng yang dia incar. Karena Citri bucin sekali kepadanya, dia sampai rela menunda kebutuhannya sendiri, bahkan dia sampai mau meminjam di bank jika jumlah yang dia bawa belum cukup untuk Kray. Kray berharap pemilik pusaka itu mau menjual sekitar 30 juta. Tidak berselang lama, datang sang pemilik pusaka. Ternyata pemiliknya adalah Arnold cuy. Dengan situasi yang canggung, Egg bilang kalau topeng itu merupakan barang langka yang mereka bawa dari negeri sebelah. Jadi, Egg tuh tidak mau menjualnya dengan harga murah. Citri pun mencoba menjelek-jelekkan pusaka itu agar dia bisa mendapatkannya dengan harga murah. Bahkan dia memakai alasan kalau Kray itu sebenarnya tidak terlalu ingin memilikinya. Apalagi pusaka itu belum tahu jelas fungsinya. Arnold langsung angkat bicara dong. Pada intinya dia itu tidak mau menjual murah kalau belum tahu fungsinya. Dan karena Kray mengincarnya, pastinya sudah tahu fungsinya dong, kata Arnold. Maka dari itu dia bertanya kepada Kray soal fungsi topeng tersebut. Kray menjawab jika firasatnya benar, yang pasti pusaka itu sangatlah berbahaya dan melanggar hukum di negeri ini. Dan Kray tidak ingin memberitahu sebab dia ingin memilikinya. 俺たちはあの宝具の効果を知らん。でも僕の予想が正しければあの宝具は少し危険 Dari tindakan Kray yang bodoh dalam negosiasi, namun hal itu Arnold jadi merasa sudah masuk ke dalam jebakan dari Kray, di mana dia merasa setelah Kray tahu sang pemiliknya adalah dirinya, Kray jadi berubah pikiran dan sengaja ingin pusaka itu tetap bersamanya. Karena tidak mau masuk ke dalam jebakan Kray, Arnold pun langsung memberikan harga murah yang tidak bakal ditawar lagi, yaitu sebesar 10 juta. Hal itu dilakukan juga karena pusaka itu tidak berguna untuknya. Tanpa berpikir panjang, Kray langsung menyetujuinya. Citri pun memberikan uang secara tunai kepada Arnold. Tapi para pemburu yang ada di situ tuh malah ikut nimbrung memberikan harga 2 kali lipat dari Kray. Bahkan mereka pada berebut untuk mendapatkannya. Di saat mereka saling menaikkan harga, tiba-tiba 3500万でござる。 1億ギール ada seseorang yang menawar dengan harga 100 juta dong. Dan orang itu ternyata Eclair yang sudah mendengar rumor kalau pusaka itu merupakan pusaka terkuat. Singkat cerita, Kray bingung tuh kenapa bisa jadi seperti ini. Nah, semua itu gara-gara rumor Kray yang meminjam uang kepada Ark tersebar dengan cepat. Jadi ya, orang-orang pada minat sama pusaka yang Kray incar tuh. Bahkan adanya gosip kalau pusaka itu terkuat di dunia membuat para bangsawan juga ingin memilikinya. Tebakan Eva, harganya pasti tembus di atas 100 juta. Kray sampai dimarahi oleh Mattis gara-gara telah menyebar hoax tentang topeng itu. Di saat Kray bingung, tiba-tiba くださいねクライさんお金は用意しました buset dah, Citri membawa uang sekarung dong. Saking cintanya kepada Kray, uang ini tuh sebenarnya tabungannya untuk menikahi Kray. Terlebih lagi total uangnya berjumlah 800 juta. Bahkan jika masih tidak cukup, Citri pastikan akan meminjam uang ke bank untuk Kray.
Eva pun memarahi Sitri dan memberitahu alasan party bisa bubar itu gara-gara uang dan percintaan. Sitri bodo amat lah cuy, udah bucin brutal soalnya. Jadi ya mereka adu bacot gitu. Kay pun tidak mau ikut campur urusan mereka dan memilih untuk ke balkon. Namun Sitri menghampiri dan menyarankannya untuk datang langsung ke tempat Eclair untuk negosiasi. Siapa tahu Eclair tuh bisa ngalah cuy. 8億ギールあります。8億ほんとピースで行きたいよ。クライさん。 Nah, pas di kediaman Eclair, dia malah tidak disambut dengan sopan dong. Eclair tuh mikirnya kalau Kay setara dengan Ark. Namun Kay malah bilang kalau level mereka itu berbeda. Hal itu malah membuat Eclair jadi marah karena menganggap Kay telah menghina Ark. Eclair pun bilang kalau kekuatan Kay itu palsu karena cuma mengandalkan pusaka yang dia kumpulkan. Bahkan dia tidak mau kalah dengan perebutan pusaka topeng itu untuk diberikan kepada Ark. Di saat Eclair bersikeras tidak mau kalah, Sitri angkat bicara kalau dia sudah menyiapkan uang sebanyak 200 juta. Pastinya nominal itu di atas jumlah maksimal dari Eclair. Sitri juga mempertegas jika Eclair bisa melebihi dari itu, dia akan mundur. Cerdas juga ya Sitri, bisa dikatakan dia itu hanya ingin Eclair melebihi sedikit nominal yang ia sebutkan barusan cuy. Eclair langsung ngadu ke bapaknya tuh. Si bapak jelas mendukung Eclair, karena jika dia mundur, hal itu akan membuat nama keluarga mereka tercoreng. Si bapak berniat akan menggunakan uang cadangan mereka sebesar 500 juta dan uang pinjaman dari perusahaan Vels. Namun Eclair bilang kepada bapaknya bahwa Sitri itu cuma memiliki 200 juta saja. Jadi dia hanya perlu melebihi nominal itu sedikit untuk bisa menang. Kata siapa coba? Lu mah cuma dijebak oleh Sitri kali. Montoru, ikura tsukaeru? Di sini asisten dan bapaknya tidak percaya dengan hal itu. Apalagi yang mereka lawan adalah Kay. Entah berapa uang yang dikasih bapaknya, yang jelas si bapak itu menyuruh Eclair harus menang. Di sisi Kay malah jadi pusing karena acara pelelangan malah berubah jadi gini. Namun setelah acara pelelangan, dia itu kepengen merayakan pesta. Tentu saja dengan uang Ark dong. Haduh. Ark no ogori de! Inilah akhir dari Nageki no Bore wa Intashidai. Infokan pelet yang digunakan Kay dong cuy. Bisa-bisanya Sitri sampai bucin brutal kayak gitu. Nantikan cerita episode selanjutnya. So, seperti biasa kita tutup episode kali ini ya guys.